Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 411. Sepertinya segala sesuatunya berjalan sesuai harapanku. Melalui pencarian jiwa, Xiao Chen mengetahui keberadaan Abe Harumi. Benar saja, ini adalah orang yang tidak akan pernah menerima nasibnya sampai saat terakhir. Ia meminta keluarga Abe untuk mengulur waktu baginya, sementara ia sendiri diam-diam melakukan gerakan-gerakan kecil. Mungkin, kali ini, itu akan menjadi langkah besar. Seperti yang diharapkan, Abe Harumi masih memiliki kartu as di tangannya. Isaoi. Aku tidak menyangka dia punya latar belakang seperti ini. Meskipun Xiao Chen telah lama menyadari bahwa Isaoi tidak biasa, dia tidak tahu apa arti darah aneh di tubuh Isaoi. Nah, dari kenangan akan tokoh legendaris keluarga Abe ini, akhirnya saya sedikit mengerti. Pada saat ini, Guan Yue Qinxin terbang dan bertanya, apakah ada berita tentang Abe Harumi? Yah, masalah ini agak rumit. Kamu kembali ke Tiongkok dulu dan beritahu mereka bahwa aku tidak akan kembali untuk sementara waktu, agar mereka tidak perlu khawatir. Perintah Xiao Chen. Ah! Guan Yue Qin tertegun, dan bertanya dengan bingung, apa yang direncanakan Abe Harumi, bahkan kau tidak bisa mengatasinya. Sulit untuk mengatakannya. Aku tidak akan tahu level spesifiknya sampai aku melihatnya. Kata Xiao Chen, lalu menambahkan, tapi bagaimanapun juga, setidaknya aku bisa keluar dari sini dengan selamat. Kembalilah dan beritahu mereka untuk tidak mengkhawatirkanku jika aku pulang agak terlambat. Baiklah, aku mengerti. Guan Yu Qinxin mengangguk dan tidak bertanya lagi. Xiao Chen merasa ini adalah situasi yang sulit, dan tinggalnya hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah Guan Yu Qinxin pergi, Xiao Chen mengikuti informasi yang diterimanya dan terbang menuju timur. Di dalam gua misterius dan kuno di Jepang, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, sedang berjalan di lorong gelap. Abe Harumi, di mana tempat ini? Kenapa kau membawaku ke sini? Isaoi melihat sekeliling dan merasakan atmosfer yang mencekam dan mengerikan, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Abe Harumi tampak murung, seolah tidak mendengar apa yang dikatakan Isaoi, dan tidak menjawab untuk beberapa saat. Hal ini membuat Isaoi semakin tidak puas, dan ia bertanya dengan marah, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kau selalu seperti ini. Abe Harumi tersadar kembali, melirik Isaoi, dan berkata dengan sedikit kesedihan di ekspresinya, keluarga kita telah hancur. Isaoi sedikit terkejut, dan reaksi pertamanya adalah Abe Harumi sedang bercanda. Namun tak lama kemudian, dia merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Aku telah menyinggung Kaisar Naga dan dia ingin membunuhku. Abe Harumi mendesah dalam-dalam. Kaisar Naga. Isaoi terkejut lagi dan bertanya, pemimpin 12 istana jiwa naga Tiongkok. Ya, kamu juga mengenalnya, dia Xiao Chen. Xiao Chen adalah Kaisar Naga. Isaoi sedikit terkejut, tetapi segera menerimanya, dia memang memenuhi syarat. Seharusnya dia satu-satunya di Tiongkok yang memiliki kualifikasi ini. Sepertinya kamu punya kesan baik tentang dia. Tanya Abe Harumi. Sebenarnya, terakhir kali kau menyendiri, aku pergi ke gua di Laut Cina Timur untuk ikut bersenang-senang, tapi aku dikejar beberapa orang dari Seven Stars Society. Dia menyelamatkanku. Isaoi mungkin terkadang keras dalam kata-kata, tapi dia tetap berterima kasih kepada Xiao Chen di dalam hatinya. Dia menyelamatkanmu. Mata Abe Harumi sedikit berkilat. Jika Isaoi dan Xiao Chen berteman, mungkin mereka tidak akan melakukan hal ekstrim seperti itu. Tetapi dengan kepribadian Xiao Chen, jika dia bertekad melakukan sesuatu, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya. Lagi pula, sekarang keadaan sudah berubah seperti ini, tidak ada jalan kembali. Sebenarnya, bukan berarti mereka sengaja menyelamatkanku. Orang-orang dari Seven Stars Society itu tertarik dengan barang-barangnya, jadi mereka berbalik dan mengepungnya. Tapi dia malah membunuh mereka, jadi akulah yang diselamatkan. Isaoi tahu betul bahwa jika buku sihir terlarang Xiao Chen tidak membocorkan auranya dan diketahui oleh orang-orang dari Seven Stars Society, Xiao Chen pasti tidak akan ikut campur. Lagi pula, dia dan Xiao Chen tidak punya hubungan yang berarti. Aku mengerti. Abe Harumi mengangguk diam-diam. Jangan bahas ini. Kamu baru saja bilang keluarga kita hancur. Apa yang terjadi? Tanya Isaoi. Mendengar ini, Abe Harumi berkata dengan marah, setelah pertempuran di 7 pulau pembunuh, Kaisar Naga mengumumkan bahwa keluarga Abe akan datang untuk membunuhku dalam 3 hari. Aku tidak mau menerima nasibku, jadi aku meminta semua orang di keluarga untuk mengulur waktu. Tapi aku tidak menyangka Kaisar Naga akan bertindak begitu cepat dan menghancurkan perlawanan keluarga dalam waktu sesingkat itu. Ia memiliki hubungan darah dengan keluarga Abe, dan ia dapat merasakannya secara langsung ketika keluarga Abe hancur total. Jadi, kau datang ke sini untuk menghindari Xiao Chen. Isaoi merasa Abe Harumi sedang bersikap aneh saat ini, begitu aneh hingga sedikit menakutkan. Tidak, Xiao Chen telah menghabisi klanku, bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Abe Harumi mengepalkan tinjunya dan berkata,
karena sudah begini, aku harus melawannya sampai akhir. Kemudian, dia berbalik menatap Is Aoi dan berkata, Aoi, kamu akan mendukungku, kan? Aku ingin membantumu, tapi... Kata Is Aoi tanpa daya, kita berdua bukan tandingan Xiao Chen, kan? Aku tak bisa mengalahkan Kaisar Naga, tapi kau bisa. Kata Abe Harumi serius, 10 Kaisar Naga tak akan pernah lebih kuat darimu. Apa? Is Aoi menatap Abe Harumi dan merasa terkejut. Entah mengapa, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xiao Chen padanya hari itu. Anda bukan orang biasa, yang berarti banyak orang ingin memanfaatkan Anda. Saat ini, keluarga Abe sedang dalam kesulitan besar, dan Abe Harumi putus asa, dan tanpa alasan yang jelas ia membawanya ke gua bawah tanah yang dalam ini. Mungkinkah? Aoi, biar ku ceritakan sebuah kisah. Kuharap kau tidak membenciku setelah mendengarnya. Abe Harumi tiba-tiba mendesah. Cerita apa? Tanya Is Aoi dengan perasaan campur aduk. Dahulu kala, sesosok iblis yang kuat muncul di Jepang kita. Ia melakukan segala macam kejahatan dan gemar membunuh. Ia mencelakai dunia manusia, menyebabkan umat manusia menderita segala macam rasa sakit dan penderitaan. Iblis itu luar biasa kuat, dan sepertinya makhluk yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Ia sangat besar, dengan awan 8 warna di kepalanya dan lumut serta pepohonan yang tumbuh di punggungnya. Ia memiliki 8 kepala dan 8 ekor, seperti 8 puncak dan 8 lembah. Ketika Abe Harumi mengatakan ini, Is Aoi langsung berkata, apakah itu Yamata no Orochi yang legendaris, iblis terbesar dalam sejarah Jepang? Ya, itu adalah Yamata no Orochi. Abe Harumi membenarkan. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang Yamata no Orochi. Ada berbagai macam versi, semuanya kacau. Kata Is Aoi, tapi bukankah itu hanya mitos yang dibuat-buat? Itu bukan mitos, Yamata no Orochi benar-benar ada. Tegas Abe Harumi. Monster seperti itu benar-benar ada. Is Aoi merasa tidak percaya. Kepala lebih tinggi dari gunung, dan ekor seperti lembah. Bentuk 8 kepala dan 8 ekor, seram sekali ya. Yamata no Orochi tidak hanya ada di dunia nyata, tapi juga berhubungan dekat denganmu. Abe Harumi sekali lagi berkata dengan terkejut sambil menatap Is Aoi. Bab 412. Yamata no Orochi ada hubungannya denganku, apa kau gila? Is Aoi menatap Abe Harumi dengan mata terbelalak. Apakah monster iblis legendaris itu ada hubungannya dengan dia? Lebih tepatnya, ini ada hubungannya dengan keluargamu. Koreksi Abe Harumi. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Ise kita ada hubungannya dengan monster seperti itu? Is Aoi tidak mau menerimanya. Jangan terburu-buru, ceritanya belum berakhir. Kata Abe Harumi, Yamata no Orochi datang ke Jepang dan membunuh orang-orang, menyebabkan kemarahan rakyat. Banyak orang membentuk koalisi dan bangkit untuk melawan. Namun, Yaki begitu kuat hingga membuat orang-orang putus asa. Sekalipun semua kekuatan berkumpul saat itu, mereka tetap tak mampu menandinginya, hingga klan Kusanagi muncul di dunia. Klan Kusanagi. Is Aoi tercengang. Dia juga pernah mendengar versi legenda ini, tetapi tidak dianggap sebagai legenda umum dan tidak dikenal secara luas. Kebanyakan orang lebih suka menerima bahwa Yamata no Orochi berkerabat dengan Amaterasu, dan dibunuh oleh saudara Amaterasu, Susanoo, dan 8 kepalanya dipenggal. Kekuatan bawaan klan Kusanagi cukup untuk menahan Yamata no Orochi. Demi mengakhiri kekejaman Yamata no Orochi, mereka mengorbankan seluruh nyawa mereka dan akhirnya menyegel Yamata no Orochi dengan kekuatan seluruh klan. Lalu, tanya Is Aoi. Abe Harumi melanjutkan, segel bukan berarti membunuh. Selama segelnya dibuka, Yamata no Orochi masih bisa kembali ke dunia. Segel itu diterapkan dengan kekuatan klan Kusanagi, dan metode untuk menghilangkan segel itu membutuhkan kekuatan darah paling murni dari klan Kusanagi. Monster seperti itu sangat sulit disegel, siapa yang mau melepaskannya? Kata Is Aoi. Banyak orang berpikiran sama denganmu, tapi disitulah letak masalahnya. Kata Abe Harumi kepada Is Aoi. Apa maksudmu? Is Aoi bingung. Setelah Yamata no Orochi disegel, hampir semua orang punya ide yang sama denganmu dan enggan membuka segelnya. Tapi garis keturunan klan Kusanagi bisa membuka segelnya. Menurutmu apa yang harus dilakukan saat ini? Tanya Abe Harumi. Bagaimana kita harus menangani ini? Kita hanya perlu klan Kusanagi melakukan tugas mereka, kan? Tanya Is Aoi. Abe Harumi menggelengkan kepala dan berkata, kau terlalu naif untuk berpikir begitu. Bukankah cara terbaik adalah membuat klan Kusanagi lenyap dan garis keturunan mereka lenyap? Jika satu-satunya bahaya tersembunyi telah hilang, bukankah Yamata no Orochi tidak akan pernah bisa lepas dari segel itu? Maksudmu? Is Aoi menebak sesuatu dan tidak dapat menahan ekspresi ketakutannya. Benar sekali. Abe Harumi mendesah, banyak orang takut klan Kusanagi akan membuka segel Yamata no Orochi lagi, jadi mereka menyerang bersama dan membunuh klan Kusanagi. Ah! Kata Is Aoi dengan marah, bagaimana mungkin? Klan Kusanagi adalah pahlawan yang menyegel Yamata no Orochi. Tanpa mereka,
bagaimana bencana Yamata no Orochi bisa dipadamkan, dan bagaimana dunia bisa damai. Jadi, kau terlalu naif. Kejahatan sifat manusia berada di luar imajinasimu. Kebanyakan orang hanya akan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Memang benar bahwa klan Kusanagi menyegel Yamata no Orochi, tetapi mereka juga merupakan potensi bahaya tersembunyi. Hanya ketika garis keturunan klan Kusanagi menghilang dari dunia ini, orang-orang baru bisa benar-benar merasa tenang. Ini benar-benar tidak bermoral. Isao ketakutan dan merasa kasihan pada klan Kusanagi. Di masa krisis, mereka maju dan menyegel Yamata no Orochi dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, menyelamatkan orang-orang dari bahaya. Namun, alih-alih bersyukur, orang-orang yang mereka selamatkan justru membunuh mereka semua. Betapa gelap dan jahatnya hati mereka. Ya, orang-orang di dunia ini memang tak berperasaan. Kalau aku anggota klan Kusanagi, aku lebih suka melepaskan Yamata no Orochi dan menghancurkan dunia ini. Kata Abe Harumi dengan tatapan tajam. Isao terkejut dan berkata, idemu juga sangat berbahaya. Bagaimana kau bisa melepaskan monster seperti itu? Mereka sudah memaksa keluargamu sampai sejauh ini, dan kau masih mau membela mereka. Tanya Abe Harumi tanpa berkata-kata. Memang benar orang-orang itu penuh kebencian, dan aku bersimpati dengan klan Kusanagi, tapi ini bukan urusanku. Paling-paling, aku akan menyalahkan mereka dalam hati, tapi aku tidak akan melakukan hal ekstrim. Kata Isao dengan sangat rasional. Tidak, ini ada hubungannya denganmu. Kata Abe Harumi serius, karena kaulah satu-satunya garis keturunan murni yang tersisa di klan Kusanagi. Apa katamu? Tanya Isao kaget. Apa kau gila? Jangan bicara omong kosong, nama belakangku Ise, bukan Kusanagi. Nama keluarga Ise awalnya tidak ada. Keluargamu adalah satu-satunya cabang klan Kusanagi yang tersisa yang telah musnah. Demi menghindari musuh-musuhmu, kau tak punya pilihan selain mengganti nama keluargamu dan memulai hidup baru. Abe Harumi menatap Isao tajam, tanpa bermaksud bercanda sama sekali. Ini tidak mungkin, kau bohong. Isao sama sekali tidak bisa menerima hal ini dan bertanya, jika keluarga Ise kita benar-benar satu-satunya cabang keluarga Kusanagi yang tersisa, seharusnya ini jadi rahasia besar. Bagaimana kau bisa tahu? Karena orang yang menghabisi keluarga Isemu adalah ayahnya. Suara dingin dan muram tiba-tiba terdengar di kegelapan gua. Ketika Abe Harumi dan Isao mendengar suara ini, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Terutama Isao, yang melemparkan tatapan marahnya ke dalam kegelapan dan berteriak, siapa yang bicara omong kosong di sana? Klan Kusanagi beruntung. Aku adalah salah satu dari 8 orang yang sangat dihormati di bawah takhta Dewa Agung Yaki, yang mulia Mingwang. Begitu ia selesai bicara, sesosok tubuh yang angkuh dan dingin perlahan melangkah keluar dari kegelapan, matanya melewati Isao, lalu jatuh pada Abe Harumi, dan bertanya, Abe Harumi, sudahkah kau menemukan jawabannya? Asalkan kau bisa membunuh Kaisar Naga untukku. Abe Harumi menatap pendeta Mingwang dan bertanya, kurasa aku tidak melihatmu terakhir kali aku datang. Yamata no Orochi sudah disegel bertahun-tahun, dan masih ada orang yang mengikutinya. Oh, apa yang bisa dilakukan para dewa sungguh di luar pemahaman manusia sepertimu. Kata Tuan Mingwang dengan tenang, sedangkan Kaisar Naga yang kau sebutkan, dia hanyalah seekor semut. Membunuhnya mudah sekali. Abe Harumi, apa kau punya kesepakatan dengan mereka? Isao menatap Abe Harumi dengan kaget dan marah lalu bertanya, apa kau berencana mengkhianatiku? Abe Harumi berkata kepada Isao, aku tidak ingin sejauh ini, tapi aku tidak punya pilihan. Jangan khawatir, Yaki berjanji padaku bahwa dia hanya akan menggunakan kekuatan garis keturunanmu untuk menghancurkan segel itu dan pada akhirnya akan menyelamatkanmu. Abe Harumi, tahukah kau apa yang kau lakukan? Teriak Isao dengan panik. Aku tahu, dan aku juga berpikiran jernih. Abe Harumi menatap Isao dengan tatapan meminta maaf dan berkata, sebenarnya, kau seharusnya membenciku, karena Tuan Mingwang benar. Orang yang memerintahkan pembunuhan seluruh keluargamu adalah ayahku. Awalnya, ayahmu dan ayahku berteman dan mereka berteman dekat selama lebih dari 10 tahun. Namun suatu hari, ayahku mengetahui bahwa keluarga Isemu adalah penyintas klan Kusanagi, jadi dia bertarung dengan ayahmu. Dia membunuh ayahmu di tempat dan terluka parah. Ayah saya kembali ke keluarga dan meninggal karena luka-lukanya. Perintah terakhir yang beliau berikan sebelum kematiannya adalah untuk membasmi keluarga Isemu. Namun pada akhirnya, aku tergerak oleh rasa iba dan memohon kepada para tetua untuk menjagamu, dan mereka setuju. Bab 413. Benar-benar. Mendengar kenyataan pahit itu, Isao merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Selama bertahun-tahun, keluarga Abe telah memperlakukannya dengan baik, terutama Abe Harumi, yang telah merawatnya dengan sangat baik. Dia pernah memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap keluarga Abe. Namun, itu semua hanyalah ilusi palsu. Orang-orang yang menghancurkan keluarganya dan membunuh orang-orang yang dicintainya adalah keluarga Abe.
Apakah ini terhitung mengenali pencuri sebagai ayahnya? Mengapa ini terjadi? Isao menatap Abe Harumi dengan marah. Abe Harumi sepertinya sudah lama melupakannya, dan berkata dengan tenang, sudah kubilang sebelumnya bahwa pikiran orang tidak bisa ditebak. Di antara mereka yang mengepung klan Kusanagi adalah leluhur klan Abe kita. Jadi, ketika ayahku mengetahui bahwa klan Isemu adalah satu-satunya cabang klan Kusanagi yang tersisa, ia langsung bertindak tanpa ragu. Tak tahu malu. Isao tak percaya bagaimana Abe Harumi berani membicarakan kejadian masa lalunya dengan begitu tenang. Apakah dia tidak merasa bersalah sama sekali? Ayahku yang melakukannya. Sebagai putranya, aku punya hak dan kewajiban untuk memikul semua tanggung jawab. Abe Harumi menatap Isao dan berkata, wajar kalau kau membenciku. Haha. Bocah kecil dari keluarga Abe itu benar-benar menarik. Pendeta Mingwang melirik Abe Harumi, lalu tersenyum dan berkata kepada Isao, gadis kecil, dia sungguh penyayang dan setia padamu, dan cintanya padamu sangat dalam. Omong kosong. Dia berbohong padaku. Geram Isao dengan marah. Tapi sebenarnya, dia bisa saja terus berbohong, dan kau tak akan pernah tahu kebenarannya, kata Tuan Mingwang, tapi dia sengaja memberitahumu kebenarannya secara rinci. Menurutmu, apa alasannya? Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya? Dia sengaja ingin kau membencinya. Master Mingwang tampaknya sangat memahami sifat manusia, dan berkata, kau ditakdirkan untuk menjadi tumbal bagi Dewa Langit ke-8 untuk membuka segelnya. Daripada membiarkanmu merasa tertipu oleh orang yang paling kau percayai, lebih baik kau membencinya mulai sekarang. Nanti, saat dia menyerahkanmu kepada Dewa Langit ke-8, dia akan merasa jauh lebih baik. Isao sedikit terkejut mendengar ini, tetapi segera mencibir dengan nada menghina, kenapa dia masih berpura-pura menjadi orang baik sekarang? Bisakah ini menghapus semua yang telah dia lakukan? Memang sulit, Abe nak. Niat baikmu tidak akan mampu menebus utang keluarga Abe padanya, jadi berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Pendeta Mingwang mencibir, biarkan aku mengakhiri perseteruan antara kedua keluargamu, oke. Begitu selesai berbicara, Yang Mulia Mingwang tiba-tiba bergerak. Ia menyingsingkan lengan bajunya, dan angin kencang menyelimuti Isao, membawanya ke kedalaman gua yang gelap. Haha, Tuan Yaki yang agung, pengorbanan yang Anda inginkan kini telah tiba. Seluruh gua dipenuhi tawa jahat dan gembira Yang Mulia Mingwang. Iblis, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Teriak Isao ketakutan. Pada titik ini, kematian bukan lagi sesuatu yang perlu ditakutkannya. Yang ia takutkan adalah karena dirinya, Yamata no Orochi yang legendaris akan bangkit kembali dan seluruh dunia akan kembali menjadi neraka. Dia adalah keturunan klan Kusanagi. Leluhur mereka berkorban begitu banyak untuk menyegel ular raksasa itu. Bagaimana mungkin semua usaha mereka sia-sia karena dia? Meskipun orang-orang itu tidak baik dan tidak adil terhadap klan Kusanagi mereka, ini bukan alasan untuk melepaskan Yamata no Orochi. Abe Harumi berdiri di sana dalam diam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berteriak kepada Master Mingwang, tunggu. Ada apa, Abe nak? Apa kau menyesal? Yang Mulia Mingwang berhenti dan menoleh ke arah Abe Harumi. Ada hal lain lagi yang ingin kukatakan padanya. Sudah cukup bicaramu. Dewa Yamata mulai tidak sabar. Mari kita bicarakan sisanya di kehidupan selanjutnya. Dengan senyum jahat, Yang Mulia Mingwang bergegas masuk ke kedalaman gua bersama Isao. Berhenti. Abe Harumi tiba-tiba menjadi murka dan menamparkan guru Mingwang dengan telapak tangannya, mencoba menghentikannya. Namun, saat Yang Mulia Mingwang menoleh ke belakang, sebuah kekuatan tak terlihat muncul. Peng! Udara meledak, dan Abe Harumi terhantam oleh kekuatan dahsyat. Ia terlempar dan menghantam dinding batu di dalam gua. Dinding batu dalam gua itu jelas dilindungi oleh kekuatan misterius, dan tabrakan itu tidak merusaknya sedikitpun. Akan tetapi, gaya tolak yang dialami Abe Harumi bahkan lebih besar lagi, yang menyebabkan dia menderita luka dalam yang serius. Bocah kecil, bahkan jika leluhurmu Abe Haruaki masih hidup, dia tidak akan berani melawanku. Bagaimana kau bisa melawanku dengan lukamu yang belum sembuh? Konyol, kata Mingwang Tianzun dengan nada meremehkan. Abe Harumi menekan rasa takutnya dan berbisik, saya kasar, senior, tolong maafkan saya. Awalnya dia mengira hanya Yamata no Orochi sendiri yang mampu menundukkan Xiao Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang yang dimuliakan di bawah Yamata no Orochi akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Lagi pula, mungkin ada lebih dari satu orang yang terhormat di bawah pimpinan Yaki. Seberapa mengerikan wujud asli Yaki? Baru saja aku memberitahumu sedikit tentang kekuatan kami, agar kau tahu bahwa pilihanmu tepat. Karena kau telah menyumbangkan darah klan Kusanagi, kami akan menghadapi musuhmu untukmu. Kata Yang Mulia Mingwang dengan acuh tak acuh. Ya, saya mengerti. Kata Abe Harumi dengan hormat. Abe Harumi, kau binatang buas. Teriak Isao yang terkurung dengan marah. Mendengar hal itu, Abe Harumi terdiam dan tak berani menatap Isao lagi. Ia takut tak mampu menahan diri dan kembali bersikap lembut hati. Diamlah,
Tuhan kita sedang menunggumu. Yang Mulia Mingwang melambaikan tangannya untuk menyegel titik bisu Isaoi, dan menghilang ke dalam kegelapan gua bersama Isaoi. Sekitar setengah jam kemudian, ledakan. Suara mengerikan datang dari dalam gua yang gelap. Dinding batu yang dilindungi oleh kekuatan misterius itu tak mampu menahan kekuatan luar biasa itu dan mulai retak dan runtuh. Aku, Yamata no Kami, telah menghancurkan segel dan muncul kembali. Manusia, gemetarlah dan sujudlah di hadapan kekuatanku. Dengan suara gemuruh rendah, kekuatan penghancur meletus dari tanah seperti gunung berapi, dengan gua sebagai pusatnya, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh Jepang gemetar karena kekuatan ini. Istana Kekaisaran yang pernah bobrok ini telah dibangun kembali, dan Kaisar memanggil para pemimpin dari beberapa keluarga kuno untuk membahas masalah penting di sini. Kaisar Naga telah datang ke Jepang untuk membuat masalah lagi. Kami telah mengirim 2 ninja hebat untuk membantunya, ditambah pendekar pedang Yagyu, tapi aku khawatir tak satu pun dari mereka yang sebanding dengannya. Ya, mereka bertiga paling banter hanya bisa menunda Kaisar Naga untuk sementara waktu, tapi mereka takkan pernah bisa mengalahkannya. Lagi pula, tim yang dihadapi Kaisar Naga di Pulau 7 Pembunuhan jauh lebih kuat. Yang Mulia, kita harus memikirkan solusinya. Kaisar Naga terlalu berbahaya. Dia telah membunuh orang-orang di seluruh Jepang dan dengan kejam menginjak-injak martabat negara kita. Sebenarnya, masih ada cara untuk menghadapi Kaisar Naga, tapi... Kaisar yang terdiam cukup lama akhirnya angkat bicara, nadanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Ada cara lain. Yang Mulia, mohon bicara terus terang. Tanya semua orang dengan cemas. Ya, selama kita bisa menghancurkan Kaisar Naga, berapapun harganya. Bab 414. Baik, Tuan Kaisar, silakan bicara jika Anda memiliki kekhawatiran. Ancaman Kaisar Naga sudah dekat dan kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Para guru dari beberapa keluarga kuno yang hadir semuanya bertanya kepada Kaisar untuk memberitahu mereka cara menghadapi Kaisar Naga. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Sang Kaisar tampaknya akhirnya mengambil keputusan, bertepuk tangan dan berkata, tunjukkan padaku benda-benda itu. Begitu dia selesai berbicara, 2 orang pelayan masuk sambil membawa peti harta karun berbentuk persegi panjang dan meletakkannya di atas meja kayu bundar di tengah kerumunan. Apa ini? Tanya semua orang. Melihat bentuknya, seharusnya ada pedang di dalamnya. Tebak seorang lelaki tua. Patriark tua Miyamoto memang sangat teliti. Memang ada pedang di dalamnya. Kaisar mengangguk. Pedang adalah kartu truf untuk menghadapi Kaisar Naga. Semua orang saling memandang dengan heran. Tentu saja ini bukan pedang biasa. Ini artefak nomor 1 di Jepang. Kata Kaisar dengan nada serius. Senjata suci pertama, mungkinkah? Tanya anggota keluarga Miyamoto tua itu dengan heran, harta karun klan Kusanagi saat itu, pedang Kusanagi. Pedang Kusanagi. Pedang yang konon menyegel Yamata no Orochi. Beberapa prajurit top dunia telah melihat segala macam harta karun dan artefak, tetapi mengenai pedang Kusanagi, mereka hanya mendengarnya dari legenda dan belum pernah melihat wujud aslinya. Kini, artefak legendaris yang sesungguhnya, pedang Kusanagi, ada tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak penasaran dan bersemangat? Ada rumor bahwa pedang Kusanagi memiliki kekuatan yang menyaingi Yamata no Orochi. Aku penasaran, apakah itu benar atau tidak? Meskipun tidak sepenuhnya benar, setidaknya 70%-nya memang benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan Kusanagi menyegel Yamata no Orochi? Yang Mulia, mengapa Anda tidak mengeluarkan senjata suci ini lebih awal? Ya, jika dia telah menghunus pedang Kusanagi lebih awal, bagaimana mungkin Kaisar Naga bisa begitu sombong selama ini, dan bagaimana mungkin kita bisa terluka parah? Menghadapi keraguan semua orang, Kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saat itu, klan Kusanagi dibantai oleh orang banyak, dan pedang Kusanagi jatuh ke tanganku. Awalnya, kupikir dengan pedang ini, aku akan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi, tapi siapa sangka. Bagaimana? Kekuatan pedang Kusanagi tidak bisa dikendalikan oleh orang biasa. Pedang itu membutuhkan darah klan Kusanagi. Desah Kaisar. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba menyadarinya. Pedang Kusanagi adalah harta paling berharga dari klan Kusanagi. Hanya garis keturunan Kusanagi yang mampu melepaskan kekuatan paling primitif dari pedang Kusanagi. Wajar saja. Tapi klan Kusanagi sudah lama punah. Di mana kita bisa menemukan seseorang yang bisa menggunakan pedang Kusanagi sekarang? Itulah masalahnya. Kaisar menggelengkan kepalanya. Di tangan orang biasa, pedang Kusanagi hanyalah senjata yang lebih tajam. Pedang ini lebih kuat daripada senjata biasa, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan Kaisar Naga. Ini. Semua orang terdiam. Setelah semua pembicaraan, masih belum ada solusi. Pada saat ini, suara ledakan keras mengguncang seluruh istana kekaisaran. Apa yang telah terjadi? Getaran semacam ini jelas bukan gempa bumi biasa. Mengapa saya tiba-tiba kesal? Orang-orang kuat itu saling memandang,
dan ketakutan terlihat di ekspresi masing-masing dari mereka. Sang kaisar pun menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas maju untuk mengambil kotak pedang Kusanagi. Namun, pada saat ini, energi pedang yang tajam menembus kotak itu, dan pedang suci Kusanagi di dalamnya terbang keluar dari istana kaisar secara otomatis seolah-olah dipanggil, dan menghilang ke langit. Pedang Kusanagi. Kusanagi Ken dipanggil pergi. Mungkinkah masih ada keturunan klan Kusanagi yang masih hidup? Kalau tidak, bagaimana mungkin pedang Kusanagi bisa dipanggil? Teman-teman senior, cepatlah. Pergi dan ambil pedang Kusanagi. Teriak kaisar dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, Yang Mulia. Ini masalah luar biasa. Kami juga ingin pergi dan melihatnya. Ya, mari kita pergi dan melihat bersama. Setelah mencapai kesepahaman diam-diam, beberapa master terbang keluar dari istana kaisar pada saat yang sama dan terbang menuju sumber gempa. Di ujung timur Jepang, di daratan yang luas, sesosok monster raksasa membentang di langit dan bumi. Monster itu memiliki 8 kepala dan 8 ekor, dan sangat mengerikan. Dewa Agung Yaki, guruku, kau akhirnya berhasil membuka segelnya. Yang Mulia Mingwang berdiri di tanah, tubuhnya bahkan lebih kecil dari semut, menatap monster berkepala 8 itu dengan ekspresi gembira. Faktanya, gua sebelumnya tidak hanya menyegel Yaki, tetapi juga menyegelnya di dalam. Sekarang Yaki telah merusak segel dan membuka gua itu, dia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Mingwang, kau hebat kali ini. Yamata no Orochi mendongak ke langit dan menghirup udara dalam-dalam, yang langsung menyebabkan aliran udara di angkasa mengembun menjadi pusaran, dan fenomena aneh terjadi silih berganti. Udara di luar masih segar, dan perasaan bebasnya sungguh luar biasa. Mendengar ini, Yang Mulia Mingwang berkata, Guru, sebenarnya, ada satu orang yang berperan besar dalam keberhasilan Anda memecahkan segel kali ini. Oh, Yamata no Orochi melirik Abe Harumi yang tidak jauh darinya, apakah kau mengacu padanya? Benar sekali. Mingwang memperkenalkan, inilah jenius dari keluarga Abe, namanya Abe Harumi. Pengorbanan yang telah kau buka adalah persembahannya. Wah, kau memang hebat. Yamata no Orochi menatap Abe Harumi dan berkata, meskipun aku telah melonggarkan segel secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, bahkan tanpa garis keturunan Kusanagi, cepat atau lambat aku akan menghancurkan segelnya, kau telah memberikan kontribusi yang sangat penting untuk pembebasanku yang cepat. Terima kasih, Tuhan. Abe Harumi tak berani menunjukkan rasa tidak hormat di hatinya hanya karena melihat ukuran Yamata no Orochi. Kalau ekor ini disapu sembarangan, bisa-bisa bumi hancur bukan? Bagaimana manusia bisa menandingi monster seperti itu? Baiklah, apapun keinginanmu, katakan saja padaku, aku bisa memuaskanmu. Bahkan menjadi raja negeri ini pun mudah. Pinta Yamata no Orochi. Aku tidak tertarik menjadi raja suatu negara. Aku hanya ingin Tuhan membantuku membunuh seorang pria. Kata Abe Harumi dengan penuh kebencian, pria ini telah menghabisi klanku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Membunuh orang. Apa ini alasanmu membuka blokirku? Nada bicara Yamata no Orochi terdengar sedikit menghina. Kondisi ini begitu sederhana sehingga dia tidak tertarik melakukannya sendiri. Untuk membunuh musuh, Abe Harumi melepaskannya, dan dia akan menggunakan cara apapun. Hanya ini permintaanku, dan aku berharap Tuhan mengabulkannya. Pinta Abe Harumi. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya untukmu. Kata Yamata no Orochi dingin, Mingwang, masalah ini serahkan padamu. Saya bersedia mengabdi. Yang Mulia Mingwang bersemangat untuk mencoba. Dia telah terperangkap selama bertahun-tahun, sekarang saatnya baginya untuk bergerak. Membunuh adalah pekerjaan yang bagus untuknya. Tunggu. Teriak Abe Harumi, jangan remehkan orang itu. Dia sangat kuat. Aku khawatir Tuan Mingwang sendirian. Bajingan. Teriak Tuan Mingwang dengan marah. Apa kau pikir aku akan kalah dari Kaisar Naga itu? Ini hanya untuk berjaga-jaga, karena aku tidak tahu kekuatan Kaisar Naga yang sebenarnya. Kekhawatiran Abe bukannya tidak berdasar. Meskipun Yang Mulia Mingwang jauh lebih kuat darinya, dia samar-samar merasa bahwa Kaisar Naga tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran di Pulau Tujuh Pembunuhan. Orang Tionghoa paria biasa saja pantas dikagumi. Saat dia datang, aku akan memenggal kepalanya sendiri dan menunjukkan kepadamu kekuatan sejatiku, Pendeta Mingwang. Bab 415. Baiklah, kalian tidak perlu bertarung. Yamata no Orochi menyela mereka berdua dan berkata kepada Abe Harumi, aku masih punya urusan penting. Serahkan saja urusan kecil seperti membunuh orang pada Mingwang. Kalau kalian masih khawatir, aku akan memberimu jaminan lagi. Begitu dia selesai berbicara, aliran cahaya terbang melintasi langit, dan senjata suci yang menakjubkan yang bersinar dengan ketajaman yang tak tertandingi mendarat di sebelah Yamata no Orochi. Ini, Yang Mulia Mingwang terkejut. Aura yang luar biasa. Abe Harumi juga menatap tajam ke arah ujung pisau itu dengan ekspresi terkejut. Dia telah melihat banyak pedang dewa dalam hidupnya, tetapi tidak ada satupun yang kekuatannya 1/10 dari pedang ini.
Mingwang, aku menganugerahkan pedang Kusanagi kepadamu. Pergi dan bunuh semut yang berani menyebut dirinya Kaisar Naga. Yamata no Orochi berkata dengan acuh tak acuh, gelar ini membuatku sangat tidak senang. Benarkah itu pedang Kusanagi? Tanya Yang Mulia Mingwang terkejut. Terima kasih, Guru. Mingwang pasti akan memenuhi harapan Anda dan menyelesaikan misi ini. Ia baru pertama kali mendengar tentang pedang ini, yang merupakan senjata suci yang unik dan tak tertandingi di dunia. Ini adalah pertama kalinya ia melihatnya. Baiklah, apakah kamu puas sekarang? Kata Yamata no Orochi kepada Abe Harumi. Seandainya aku memegang pedang Kusanagi di tanganku, aku pasti aman. Abe Harumi memandangi pedang Kusanagi yang melayang di udara dan berkata penuh syukur, terima kasih, Tuhan. Baiklah, aku punya urusan penting. Kau harus mengikuti Mingwang untuk sementara waktu. Kata Yamata no Orochi, saat aku kembali, dunia akan berada dalam genggamanku. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Guru, Anda mau pergi kemana? Tanya Yang Mulia Mingwang dengan bingung. Udara di sini segar, tetapi energi spiritualnya kurang. Aku telah terperangkap selama ribuan tahun dan kekuatanku kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Aku harus pergi ke tempat dengan energi spiritual yang cukup untuk pulih. Begitu. Kalau begitu aku akan ke sini untuk menyambut tuanku kembali. Oke, tunggu. Setelah Yamata no Orochi selesai berbicara, ia terbang ke udara dan menuju ujung langit. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya tak terduga cepat, seperti seberkas cahaya, menghilang dalam sekejap mata. Kukira kita akan segera menghadapi kehancuran. Abe Harumi merasa sedikit lega saat melihat Yamata no Orochi pergi. Apa yang kau khawatirkan? Sekarang kau salah satu dari kami. Sekalipun guru ingin menghancurkan dunia, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Pendeta Mingwang terkekeh, guru sangat kejam terhadap orang luar, tetapi sangat ramah terhadap rakyatnya sendiri. Dia tidak akan melupakanmu dan aku jika ada manfaatnya. Benar sekali. Pikir Abe Harumi tentang sikap Yaki barusan. Meskipun Yaki tidak memilih untuk melakukannya sendiri, ia tidak curang. Demi kepuasannya sendiri, ia juga memberikan pedang Kusanagi kepada Yang Mulia Mingwang. Tak perlu berkata-kata lagi, sepertinya ada beberapa aura kuat yang datang ke sini. Kata Yang Mulia Mingwang ringan. Ketika Abe Harumi mendengar ini, ekspresinya berubah dan matanya menyapu ke arah di mana pedang Kusanagi baru saja terbang. Benar saja, ada 5 atau 6 sosok yang terbang di sana. Kecepatan mereka tidak cepat, dan jelas mereka semua sangat kuat. Apakah Kaisar Naga yang Anda sebutkan ada di antara mereka? Tanya Yang Mulia Mingwang. Tidak. Abe Harumi menggelengkan kepalanya, tidak ada satupun yang bisa menandingi Kaisar Naga. Seperti yang kuduga, jika Kaisar Naga hanya setingkat mereka, itu tidak sepadan dengan usahaku. Kata Tuan Mingwang dengan tatapan dingin, tapi karena kau di sini, biarkan aku mengorbankan pedangku. Tunggu, kita masih belum tahu siapa mereka. Ayo kita tanya mereka dulu. Mungkin mereka bukan musuh. Abe Harumi hanya ingin membalas dendam pada Kaisar Naga, jadi wajar saja dia tidak ingin membunuh orang tak bersalah. Haha, nak, sudah waktunya kau meninggalkan ide-ide bodohmu dan bergabung dengan kubu kami. Semua orang luar akan menjadi musuh. Filosofi guru adalah penghancuran dan pembunuhan. Kata Yang Mulia Mingwang dengan nada meremehkan. Ini, Bung, jangan cerewet terus, lihat saja baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, Yang Mulia Mingwang bergegas keluar dengan pedang Kusanagi di tangannya. Dentang. Cahaya pedang berkelap-kelip bagai cahaya bulan. Sebelum para master dari 6 keluarga besar yang terbang di atas dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, 2 di antara mereka tertusuk pedang di jantung dan tewas seketika. Darah menyembur bagai hujan berdarah, menambah kesan menyeramkan dan mengerikan pada langit malam yang mencekam. Ah! Kakak Yamamoto, kakak Fukuda. Keempat orang yang tersisa menatap kedua rekan mereka yang kepala dan tubuhnya terpisah, dan hati mereka terkejut. Siapa? Mereka bersandar satu sama lain dan menatap waspada pada Yang Mulia Mingwang yang tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Tak lama kemudian, mereka melihat pedang Kusanagi di tangan Yang Mulia Mingwang lagi. Apakah kamu dari klan Kusanagi? Menurut pendapat mereka, hanya seseorang dari klan Kusanagi yang dapat memanggil pedang Kusanagi dari Istana Kekaisaran. Dan sekarang pedang Kusanagi telah jatuh ke tangan Yang Mulia Mingwang, kemungkinan besar Yang Mulia Mingwang memiliki darah klan Kusanagi. Klan Kusanagi. Pendeta Mingwang mencibir dengan nada menghina, jangan samakan aku dengan klan rendahan itu. Jika kalian bukan dari klan Kusanagi, bagaimana kalian bisa menggunakan pedang Kusanagi? Tanya keempat orang itu dengan heran. Karena aku memiliki kekuatan yang diberikan oleh guru. Di dunia ini, bukan hanya garis keturunan Kusanagi yang bisa menggunakan pedang Kusanagi, kekuatan guru juga bisa. Kata Yang Mulia Mingwang ringan. Guru. Keempatnya ketakutan. Makhluk sekuat itu benar-benar punya tuan. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Pedang Kusanagi telah disegel selama bertahun-tahun dan telah kehilangan ketajaman aslinya.
Aku akan menggunakan darah beberapa dari kalian untuk menajamkannya. Begitu ia selesai berbicara, Yang Mulia Mingwang, memegang pedang Kusanagi, menyapu ke arah keempat orang itu bagai embusan angin. Orang ini bisa menggunakan kekuatan pedang Kusanagi. Mustahil mengalahkannya. Cepat mundur. Teriak kepala keluarga Miyamoto yang sudah tua itu dengan cepat. 3 orang lainnya juga mengetahui kebenaran dan tidak berani menghadapi Yang Mulia Mingwang secara langsung, jadi mereka segera mundur. Bisakah kamu mundur? Yang Mulia Mingwang mendengus dingin dan mengayunkan pedang Kusanagi ke udara. Wow, cahaya pedang yang mengerikan membelah langit dan bumi. Kepala keluarga tua Miyamoto tidak dapat menghindar dan terbelah dua oleh pedang, dengan kepala dan tubuhnya terpisah. Kakak Miyamoto. Ketiga orang lainnya begitu ketakutan melihat hal itu hingga mereka berbalik dan lari. Sia-sia. Yang Mulia Mingwang melangkah dan menghindar, berteleportasi di depan ketiga orang itu untuk menghalangi jalan mereka. Pedang Kusanagi yang tak tertandingi di tangannya memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Setelah dibaptis dengan darah 3 orang, pedang Kusanagi tampak menjadi lebih tajam dan lebih jahat, dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dasar penjahat, beraninya kau berbuat jahat sesuka hati. Cepat atau lambat, kau akan ditindak. Meskipun ketiganya ketakutan, mereka tidak kehilangan integritas. Orang yang bisa menghadapiku belum lahir. Kata Tuan Mingwang dengan nada meremehkan, setidaknya kau tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, Kusanagi mengayunkan pedangnya. Tertawa. 1 pedang membunuh 3 orang, dan 3 orang tewas pada saat yang sama. Pada titik ini, setelah konfrontasi singkat, tidak ada satupun majikan dari 6 keluarga besar yang selamat dan semuanya terbunuh. Bukannya mereka tidak ingin melawan, tetapi lawan mereka terlalu kuat dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Nak, pedang Kusanagi telah sepenuhnya bangkit dan sekarang berada pada titik terkuatnya. Bawa aku untuk menemukan musuhmu. Kata Yang Mulia Mingwang sambil mendarat di samping Abe Harumi. Abe Harumi mengangguk dan hendak setuju, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia berkata, tidak perlu, dia ada di sini. Bab 416. Panggilan. Seorang pemuda berpakaian putih lainnya terlihat terbang di langit dan berhenti di udara 100 meter dari Abe Harumi dan Mingwang Zunze. Apakah kita terlambat selangkah? Xiao Chen menatap ke arah Yamata no Orochi pergi, merasa sedikit menyesal. Awalnya dia ingin melihat seberapa aneh Yamata no Orochi yang legendaris itu, tetapi sayangnya keluarga Abe agak jauh dari sini dan dia tidak sempat tiba tepat waktu. Lagi pula, Abe Harumi dan Isao butuh waktu 3 hari untuk sampai di sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau datang tepat waktu. Yang Mulia Mingwang melompat dan menghadap Xiao Chen di udara, menatap Xiao Chen dengan tatapan tajamnya. Kau Kaisar Naga. Sang Master Mingwang terdiam, lalu menoleh ke Abe Harumi untuk memastikan, hei, nak, kau yakin? Yang Mulia, dia adalah Kaisar Naga. Anda tidak boleh meremehkannya hanya karena usianya. Abe Harumi mengingatkan. Benarkah sejahat itu? Master Mingwang jelas tidak setuju. Ia menatap Xiao Chen lagi dan bertanya, nak, sudah siap? Xiao Chen melirik Abe Harumi, lalu menatap pendeta Mingwang, dan berkata dengan tenang, siapa Anda? Akulah Tuan Mingwang, yang berada di bawah tahta Dewa Agung Yaki. Tuan Mingwang mencibir, seseorang mengingini kepalamu dan memintaku untuk memenggalnya. Kau mau bunuh diri, atau mau kubantu? Mendengar ini, Xiao Chen melirik Abe Harumi dengan sinis dan berkata, apakah ini caramu mengorbankan Isao dan membalaskan dendammu padaku? Kaisar Naga, kau seharusnya tidak memaksaku. Abe Harumi mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kebencian dan amarah. Awalnya, dia adalah seorang jenius langka di keluarga Abe, yang pandai membuat rencana dan tidak pernah mengalami kegagalan. Namun, saat ia bertemu Xiao Chen, ia kalah telak, bahkan keluarganya pun mengalami musibah yang menghancurkan. Dia tidak mau menerima hal ini dan bertekad untuk membalas dendam. Apakah aku memaksamu, atau kau memang terlalu bodoh? Xiao Chen berkata dingin, sayang sekali kau mengusir orang yang paling kau sayangi, dan Yamata no Orochi tidak membantumu secara pribadi, melainkan mengirim bawahan yang tidak berguna untuk menghadapinya dengan acuh tak acuh. Bajingan, siapa yang kau sebut tidak berguna? Kata Yang Mulia Mingwang dengan marah. Ini perseteruan antara Abe Harumi dan aku. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Kekuatan kecil yang diberikan Yaki padamu tidak cukup untuk membuatmu bertindak lancang di hadapanku. Nada bicara Xiao Chen muram dan penuh penghinaan. Kau, Yang Mulia Mingwang sedikit terkejut, lalu mencibir dan berkata, wah, kau memang seseorang yang bahkan hantu kecil itu pun takuti. Kau benar-benar berbeda dari orang biasa. Tapi kukatakan padamu, kau telah membuatku marah. Aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan rohmu, sehingga mustahil bagimu untuk terlahir kembali selamanya. Yang Mulia Mingwang benar-benar marah saat itu. Mengekstraksi jiwa dan memurnikan roh. Tanya Xiao Chen dingin, apakah ini jalan yang kau pilih sendiri? Aku bisa membantumu. Anak muda yang tidak tahu apa-apa, kau sedang mencari kematian.
Yang Mulia Mingwang tak dapat membantah lagi, kekuatan sucinya melonjak, dan pedang Kusanagi di tangannya memancarkan cahaya yang amat mengerikan, lalu dia menebas Xiao Chen di udara. Mendesis. Cahaya pedang yang membelah langit menebas ke bawah, bertekad menelan semua makhluk hidup yang ada di depannya. Jurus inilah yang dipakai barusan untuk membunuh ketua keluarga Miyamoto lama dengan mudah. Yang Mulia Mingwang tidak merasakan fluktuasi aura yang kuat dari Xiao Chen. Ia yakin nasib Xiao Chen tidak akan jauh lebih baik daripada nasib Patriark Miyamoto, atau bahkan lebih buruk. Namun, adegan berikutnya hampir membuatnya tercengang. Xiao Chen menghadapi ujung tajam pedang Kusanagi tanpa menghindar atau menghindar. Ia hanya mengulurkan jarinya dan menjentikkannya pelan. Peng! Cahaya pedang hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Apa? Bahkan Yang Mulia Mingwang pun tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Sikap Xiao Chen terlalu santai. Satu jari menangkis cahaya pedangnya. Pedangnya hebat, tapi manusianya mengerikan. Xiao Chen menangkis cahaya pedang itu dan berkomentar dengan tenang, agak sayang memberikan pedang ini padamu. Wah, aku baru saja mengayunkan pedangku dengan santai, jangan terlalu puas diri. Yang Mulia Mingwang benar-benar murka oleh kata-kata Xiao Chen, dan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuhnya. Auranya saja sudah cukup untuk menggerakkan awan di langit, menggerakkan hantu dan dewa, serta membuat langit dan bumi menangis. Pergilah ke neraka, pedang niat keheningan maut. Yang Mulia Mingwang terus mengayunkan pedang Kusanagi di tangannya, dan energi pedang menyebar hingga radius 10 mil. Semua kehidupan terputus dan keheningan menyelimuti. Melihat ini, Xiao Chen mendengus dingin dan menghilang dari tempat itu. Desir. Bayangan itu menembus kehampaan dan tiba di hadapan Yang Mulia Mingwang dalam sekejap mata. Ia mengangkat tangannya dan memancarkan cahaya ungu. Seni Phoenix ilahi, kecemerlangan ungu, mengguncang surga. Telapak tangan menutupi, dan energi ungu menelan langit dan bumi. Melihat hal itu, Yang Mulia Mingwang mengayunkan pedangnya secara horizontal, berusaha melepaskan aura ungu dengan niat pedang kematian, namun tidak berhasil. Ledakan. Dalam tabrakan yang mengejutkan itu, Xiao Chen tetap tidak bergerak, dan Yang Mulia Mingwang terlempar lebih dari 10 kaki dan menabrak puncak bukit di seberangnya. Bahkan dengan pedang Kusanagi, aku masih belum sebanding dengan lawanku. Di tanah, Abe Harumi ketakutan. Secara logika, jika kekuatan pertempuran di Pulau Seven Kill digunakan untuk perhitungan, kekuatan Yang Mulia Mingwang sendiri tidak akan jauh lebih lemah dari Xiao Chen. Selain itu, Yang Mulia Mingwang memiliki pedang Kusanagi yang dianugerahkan oleh Yamata no Orochi, jadi ia memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang melawan Xiao Chen. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Yang Mulia Mingwang bukanlah tandingan Xiao Chen dan tidak mungkin ia dapat melawannya secara langsung. Bagaimana mungkin? Seberapa besar kekuatan yang dia tunjukkan dalam pertempuran di Pulau Qixia? Atau apakah kekuatannya meningkat ke level yang lebih tinggi dalam waktu sesingkat itu? Xiao Chen bagaikan misteri yang belum terpecahkan, dan Abe Harumi tidak dapat memecahkannya meskipun ia memeras otaknya. Ledakan. Seluruh puncak bukit di sisi seberang meledak, dan Yang Mulia Mingwang yang berantakan terbang keluar lagi, meraung dengan marah, iblis kecil, kau benar-benar membuatku marah, aku harus membunuhmu untuk mengorbankan pedangku. Kalau tidak salah ingat, ini sudah ketiga kalinya kau membuatku kesal, dan aku tidak menyangka kau bisa berbuat apa-apa padaku. Kata Xiao Chen enteng. Kali ini berbeda. Yang Mulia Mingwang meraung, meninggalkan pedang Kusanagi, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan bola energi penghancur mengembun di atas kepalanya. Kehancuran yang luar biasa. Energi terus memadat, dan aura kehancuran menyebar bergelombang. Burung-burung dan binatang buas di sekitarnya ketakutan atau merangkak di tanah dan gemetar, dan bumi dipenuhi ratapan. Tidak bagus. Pupil mata Abe Harumi sedikit mengecil. Dia punya firasat bahwa jika Tuan Mingwang menggunakan jurus ini, semua yang ada dalam radius 10 mil akan hancur, dan dia serta Xiao Chen akan hancur berkeping-keping. Namun setelah ragu-ragu, dia tidak memilih mundur, melainkan menatap Xiao Chen. Sekarang, dia sudah mengesampingkan hidup dan mati. Namun sebelum meninggal, dia ingin menyaksikan kematian Xiao Chen dengan mata kepalanya sendiri. Tidak bersalah. Menghadapi kehancuran terakhir dari Lord Mingwang, Xiao Chen sekali lagi menunjukkan penghinaan, menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan, dan kekuatan misterius pun diaktifkan. Langit dan bumi punya hukumnya masing-masing, pedang Yin dan Yang. Dengan kata-kata yang tiba-tiba, Xiao Chen menyatukan Taoisme Yin dan Yang dengan alam pedang surgawi, dan pedang itu berubah menjadi dua kutub Yin dan Yang. Dalam sekejap, langit dan bumi jungkir balik, dan di alam semesta yang kosong, hanya ada satu pedang. Ini disebut pedang surgawi Yin Yang. Memotong. Potong dengan satu kata, potong dengan satu pedang. Mendesis. Langit dan bumi terbagi menjadi dua, dan tubuh manusia terbagi menjadi dua. Yang Mulia Mingwang terbunuh oleh pedang surgawi yang tak terkalahkan dengan satu serangan, dan kekuatan penghancur yang dahsyat juga turut dimusnahkan di bawah kekuatan pedang surgawi. Bab 417. Bagaimana mungkin?
Yang Mulia Mingwang menatap tubuhnya yang terbelah menjadi dua, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Dia benar-benar kalah dari orang buangan yang hina. Konon, anjing mengandalkan kekuatan tuannya, tapi tuanmu tidak ada di sini. Siapa yang memberimu keberanian untuk melompat seperti ini? Tanya Xiao Chen sambil menatap Yang Mulia Mingwang yang masih meronta. Wah, kau memang punya beberapa kemampuan, tapi tunggu, kita akan bertemu lagi, kau tak bisa membunuhku. Teriak Tuan Mingwang dengan marah, semua yang kumiliki adalah pemberian dari Tuan. Selama kekuatan Tuan masih ada, dia bisa memberiku kehidupan baru kapan saja. Ada 8 orang yang sangat dihormati di bawah takhta Yamata no Orochi, yang sesuai dengan 8 kepala. Ia hanyalah salah satu dari 8 orang yang sangat dihormati. Kekuatan 8 Dewa Agung semuanya berasal dari Yamata no Orochi. Selama Yamata no Orochi tidak mati, 8 Dewa Agung juga tidak akan mati. Ini pula yang menjadi sebab mengapa 8 orang Resi Agung dan Yaki tersegel dalam gua dan tidak bisa keluar. Aku tahu hubunganmu dengan Yaki. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu mati begitu saja? Xiao Chen mencibir. Yang Mulia Mingwang tiba-tiba terkejut dan bertanya, apa yang akan Anda lakukan? Anda katakan sebelumnya, ekstrak jiwa dan murnikan roh. Dengan kata-kata dingin, Xiao Chen menangkupkan kedua tangannya dan meraih kekosongan. Teknik pengikatan jiwa. Ketika teknik pengikatan jiwa dilakukan, Tuan Mingwang yang sedang sekarat segera merasakan suatu kekuatan tak terlihat memenjarakan jiwanya, mencegahnya menghilang. Apa ini? Yang Mulia Mingwang akhirnya menjadi takut. Apa yang dia katakan sebelumnya tentang mengekstrak jiwa Xiao Chen dan memurnikan jiwanya hanyalah taktik menakut-nakuti. Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu teknik secanggih itu? Dalam pemahamannya, hanya Yamata no Orochi yang benar-benar dapat mengendalikan dan menyiksa jiwa seseorang. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan mengetahui seni mengekstraksi jiwa dan memurnikan roh, dan menanggapi leluconnya dengan serius. Jika dia mati di sini, jiwanya akan menghilang dengan bebas, dan Yamata no Orochi pasti punya cara untuk menghidupkannya kembali. Tetapi jika jiwanya dipenjara dan dimurnikan oleh Xiao Chen, dia tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk dibangkitkan. Tidak. Berhenti, kau tidak bisa membunuhku, kalau tidak, guru tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yang Mulia Mingwang tampak ketakutan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan ketakutan akan kematian. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Kata-katamu yang mengancam itu sama sekali tidak bermutu. Xiao Chen memenjarakan jiwa Yang Mulia Mingwang di tangannya, dan pada saat yang sama mempraktikkan Taoisme Yin Yang, memanggil api neraka dan mulai membakarnya. Ah, Yang Mulia Mingwang menjerit kesakitan. Api neraka secara khusus dirancang untuk memurnikan jiwa. Mereka yang telah dibakar api neraka tidak akan terlahir kembali. Benci itu. Yang Mulia Mingwang menjerit terakhir kali, dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia segera menghilang dari dunia, tidak meninggalkan apapun. Dia benci. Aku benci kenapa aku tidak menganggap serius perkataan Abe Harumi dan meremehkan anak laki-laki yang biasa-biasa saja ini. Giliranmu, Abe Harumi. Setelah membunuh Pangeran Kegelapan, Xiao Chen berbalik dan menatap Abe Harumi dengan dingin, lalu berkata, kau sudah lama melarikan diri, pasti lelah, kan? Abe Harumi masih terguncang oleh kematian Master Mingwang akibat pemurnian jiwa. Baru sekarang ia tersadar dan tersenyum getir. Saya kalah. Abe Harumi juga merasakan penyesalan di hatinya, bahkan lebih menyesal dari Guru Mingwang. Kalau saja dia tidak memprovokasi Xiao Chen sejak awal, bagaimana mungkin keluarganya berakhir seperti sekarang ini? Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Karena kau menerima takdirmu, aku akan memberimu tumpangan. Xiao Chen datang ke sini khusus untuk membunuh Abe Harumi, jadi tentu saja dia tidak akan berbelas kasihan karena simpati. Terlebih lagi, orang-orang seperti Abe Harumi tidak pantas mendapatkan simpati. Tunggu. Abe Harumi tiba-tiba berteriak lagi. Kau masih belum menyerah? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Tidak, tapi sebelum aku mati, bolehkah aku meminta bantuanmu? Pinta Abe Harumi. Anda tidak punya hak untuk mengajukan permintaan, dan saya tidak punya kewajiban untuk membantu Anda. Xiao Chen tidak bersikap baik sama sekali dan mengayunkan pedangnya dengan jentikan jarinya. Pedang ini sangat biasa, dan Abe Harumi sebenarnya dapat menghindarinya. Namun dia tidak bersembunyi dan menerima takdirnya. Tertawa. Sebuah pedang menembus jantung dan Abe Harumi meninggal di tempat, terbaring tenang di genangan darah. Sungguh menyedihkan dan patut disesalkan bahwa seorang jenius di generasinya berakhir dengan tubuhnya terbengkalai di hutan belantara. Xiao Chen tidak bertanya pada Abe Harumi apa yang ingin dia tanyakan padanya, tetapi dia bisa menebaknya. Keluarga Abe telah hancur, jadi dapat dikatakan Abe Harumi tidak memiliki kekhawatiran lagi. Jika aku harus menyebutkan satu nama, itu adalah hutang budiku kepada Isaoi. Oleh karena itu, permintaan Abe Harumi tidak lebih dari sekadar memintanya untuk meminta maaf kepada Isaoi. Dia terlalu malas untuk mendengarkan permintaan seperti itu, apalagi melakukannya.
Meskipun saya sedikit kecewa karena tidak melihat Yamata no Orochi, saya akhirnya mencapai tujuan saya. Xiao Chen melirik tubuh Abe Harumi, lalu tampak teringat sesuatu dan melambaikan tangannya ringan ke tanah. Memanggil. Pedang Kusanagi yang hilang terbang dan mendarat di tangan Xiao Chen. Pedang ini cukup bagus, mengapa tidak diambil kembali? Sambil berkata demikian, dia menyimpan pedang Kusanagi miliknya dan terbang menjauh. Di langit yang jauh, Yamata no Orochi yang tengah terbang cepat tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengeluarkan raungan marah. Guru, mengapa Anda begitu marah? Sebuah suara terdengar dari kegelapan. Mingwang sudah mati, kata Yaki dengan suara rendah. Apa? 7 suara terkejut terdengar bersamaan. Tak lama setelah kita pergi, Mingwang terbunuh. Apa yang terjadi? Siapa yang mampu melakukan ini? Apakah ini Kaisar Naga yang disebutkan Abe Harumi? 9 dari 10 kali, tampaknya kita meremehkan pihak lain. Yah, aku benar-benar tidak menyangka Mingwang akan kalah secepat itu bahkan dengan pedang Kusanagi di tangannya. Guru, mengapa Anda tidak memanggil kembali jiwa Mingwang, menghidupkannya kembali, dan memberitahu kami apa yang terjadi? Yaki berkata dengan suara rendah, tidak ada gunanya. Jiwa Mingwang telah dimurnikan oleh seseorang dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Ah, ini. Ketika mendengar Mingwang terbunuh, ketujuh orang itu sedikit terkejut namun tidak terlalu gugup karena mereka tahu tuan mereka dapat membangkitkan mereka kapan saja. Tetapi pada saat ini, mendengar bahwa Mingwang tidak hanya terbunuh tetapi jiwanya juga dimurnikan dan sepenuhnya menghilang dari dunia, mereka akhirnya merasa panik. Mingwang bukanlah yang terkuat di antara 8 yang mulia, tetapi dia juga bukan yang terlemah. Dalam waktu singkat, pihak lain tidak hanya membunuhnya, tetapi juga memurnikan jiwanya. Metode ini sudah cukup untuk mengancam mereka. Pria sekuat itu benar-benar muncul di bumi. Pantas saja bocah Abe Harumi itu rela membuka segel tuannya untuk menghadapinya. Mingwang sudah meninggal, aku khawatir Abe juga sudah meninggal. Dia memang orang yang tidak penting sejak awal. Kalau dia mati, ya mati saja. Kasihan sekali Mingwang. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali dan membalaskan dendam Mingwang? Setelah hening sejenak, Yaki berkata, mengisi ulang energi spiritual adalah hal terpenting saat ini. Aku akan berurusan dengan Kaisar Naga saat aku kembali. Dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Ya, kami juga sangat sedih atas kematian Mingwang, tapi kami tidak boleh membiarkan hal ini menghentikan guru kami untuk menyelesaikan misinya. Ya, benar, urusan Tuan lebih dulu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Bab 418. Setelah Guan Yue Qinxin kembali ke Tiongkok, dia mengulangi instruksi Xiao Chen kepada orang-orang jiwa naga dan Ye Yufei. Niat awal Xiao Chen, tentu saja, adalah meyakinkan Ye Yufei dan yang lainnya. Namun, hasilnya justru kontraproduktif. Ketika Ye Yufei mendengar bahwa Xiao Chen menghadapi situasi sulit, ia menjadi semakin khawatir. Namun, Xiao Chen hanya menunda selama 3 hari sebelum kembali ke Tiongkok, yang melegakan semua orang yang mengkhawatirkannya. Xiao Chen, apa yang kamu temui di Jepang? Ye Yufei tak dapat menahan diri untuk bertanya. Selama kurun waktu ini, dia juga mengetahui kekuatan Xiao Chen. Keberadaan yang bahkan ditakuti oleh Xiao Chen jelas bukan makhluk biasa. Yamata no Orochi. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Apa? Yamata no Orochi. Guan Yue Qinxin terkejut saat mendengarnya. Kalau dia tidak mengenal baik karakter Xiao Chen, dia pasti mengira Xiao Chen sedang bercanda. Yamata no Orochi adalah iblis paling kuat dalam legenda Jepang dan monster mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Tetapi dia selalu mengira bahwa hal itu hanyalah khayalan para leluhurnya dan sebenarnya tidak ada sama sekali. Dan sekarang Xiao Chen mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yamata no Orochi. Lebih tepatnya, aku tidak melihat Yamata no Orochi. Dia sudah kabur saat aku tiba. Kata Xiao Chen serius, dilihat dari suara yang dikeluarkannya saat membuka segel, aku tidak yakin bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Kemungkinannya 50-50. Kalau di kehidupan sebelumnya dia bisa saja menghancurkan Yamata no Orochi sampai mati hanya dengan 1 jari, tapi sekarang tidak bisa. Lagi pula, Yamata no Orochi telah tersegel begitu lama sehingga kekuatannya mungkin belum sepenuhnya pulih. Kali ini mungkin ia pergi ke suatu tempat untuk memulihkan kekuatannya. Sulit dipercaya monster seperti itu benar-benar ada. Aku selalu berpikir. Guan Yueqin bertanya dengan sungguh-sungguh, kemana perginya dia? Akankah dia kembali? Aku tidak yakin. Tapi aku yakin cepat atau lambat ia akan kembali, karena aku telah membunuh salah satu anak buahnya. Kata Xiao Chen ringan. Kalau begitu kita harus bersiap. Kalau Yamata no Orochi kembali, itu bukan main-main. Seluruh dunia bisa musnah. Kata Guan Yue Qinxin serius. Aku akan mengurusnya, kau tak perlu terlalu serius. Xiao Chen teringat pada tanaman peri putih di lembah peri kupu-kupu. Selama aku bisa menerobos dengan bantuan baik Xian Luo, tidak akan sulit menghadapi Yamata no Orochi.
Kinshin, pedang ini adalah piala hasil membunuh bawahan Yamata no Orochi. Akan kuberikan padamu. Xiao Chen mengeluarkan pedang Kusanagi dan menyerahkannya kepada Guan Yu Kinshin. Pedang Kusanagi berasal dari Jepang, jadi sudah sepantasnya diberikan kepada Guan Yu Kinshin untuk digunakan. Lagi pula, Guan Yu Kinshin adalah pendekar pedang sejati. Adapun Xiao Yingsui, dia berlatih ilmu pedang dan sudah memiliki pedang ajaib. Ini. Guan Yu Kinshin tanpa sadar mengambil pedang Kusanagi dan hatinya terkejut tanpa alasan. Sebagai seorang pendekar pedang sejati, tentu saja ia memiliki kepekaan khusus terhadap pedang dan dapat mengetahui dengan sekilas apakah sebuah pedang bagus atau tidak. Saat dia mendapatkan pedang Kusanagi, dia langsung merasa bahwa dia telah terlambat menemuinya. Kalau tidak salah, itu pasti pedang Kusanagi, artefak nomor 1 di Jepangmu. Kata Xiao Chen dengan kaget. Pedang Kusanagi. Guan Yuekin berkata lega, pantas saja. Pantas saja rasanya aneh. Lagi pula, menurut rumor, pedang Kusanagi memang ada hubungannya dengan Yamata no Orochi dan klan Kusanagi. Siapapun pasti akan terkejut jika suatu cerita mitologi yang kita dengar sejak kecil tiba-tiba menjadi kenyataan suatu hari nanti. Karena cinta dan rasa ingin tahu, Guan Yuekin mengayunkan pedang Kusanagi 2 kali dengan santai. Ujung pedang itu bersinar terang dan jernih, seolah-olah sangat mudah digunakan. Namun, Guan Yuekin mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, pedang ini ringan, bilahnya tajam, dan bentuknya indah. Tapi kalau hanya seperti ini, tidak ada bedanya dengan pedang lainnya. Bagaimana bisa disebut senjata dewa pertama? Xiao Chen mendengar ini, berpikir sejenak dan berkata, pedang Kusanagi mengandung kekuatan besar, tetapi membutuhkan darah klan Kusanagi untuk menggunakannya. Jadi begitu. Guan Yuekin tiba-tiba menyadari, bukankah sayang jika pedang Kusanagi ada di tanganku? Tidak ada yang mutlak. Kusanagi Ken hanya telah diasimilasi oleh klan Kusanagi. Ada cara untuk membuat Kusanagi Ken menerimamu. Apa solusinya? Berikan aku setetes darahmu. Setetes darah. Guan Yuekin tertegun. Baiklah, ulurkan tanganmu, kata Xiao Chen. Mendengar ini, Guan Yuekin mengulurkan telapak tangan kanannya. Xiao Chen mengangkat tangannya dan setetes darah keluar dari jari Guan Yuekin dan dikumpulkan oleh Xiao Chen. Aku akan membantumu menyempurnakan pedang Kusanagi. Setengah hari kemudian, Xiao Chen menggunakan esensi jantung dan darah Guan Yuekin untuk menempel pada pedang Kusanagi, lalu mengukir beberapa pola susunan kuno yang mirip dengan pedang iblis. Guan Yuekin mengambil pedang Kusanagi yang telah disempurnakan dan mengayunkannya 2 kali lagi. Bagaimana? Tanya Xiao Chen. Rasanya benar-benar berbeda. Kata Guan Yuekin terkejut, rasanya seperti terhubung dengan hidupku. Alat ini bekerja dengan sangat baik, bagaimanapun aku menggunakannya, dan memberiku kekuatan tak terbatas. Mendengar ini, Xiao Chen memperingatkan, kekuatan pedang Kusanagi yang dimodifikasi akan semakin kuat. Kau masih perlu berlatih dengan baik sebelum bisa benar-benar menggunakannya dengan bebas. Saya mengerti. Guan Yuekin mengangguk, nadanya penuh rasa terima kasih. Xiao Chen, apa pekerjaanmu sudah selesai? Kapan kita akan ke Tianlu? Ye Yufei masih memikirkan Tianlu, dan dia ingin berpetualang bersama Xiao Chen. Tunggu sebentar lagi, ayo kita pergi ke lembah peri kupu-kupu dan tinggal di sana sebentar. Xiao Chen memperkirakan lobak peri putih itu akan segera matang. Lembah peri kupu-kupu. Ye Yufei bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa itu? Anggap saja seperti surga, pemandangan di sana sungguh indah. Xiao Chen tidak berbohong. Lingkungan lembah peri kupu-kupu jauh lebih baik daripada situs bersejarah atau objek wisata manapun di dunia luar. Selain itu, lembah kupu-kupu memiliki ruang pelatihan khusus bagi para murid untuk berlatih. Ye Yufei bisa pergi ke sana untuk mencobanya. Sekalipun tidak berhasil, setidaknya itu sebuah pengalaman. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ye Yufei mengangguk setuju. Xiao Chen bersedia membawanya bersamanya dan tidak menganggapnya sebagai beban, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Urusan jiwa naga diserahkan kepada Feng Yuhe dan yang lainnya. Para penguasa 12 zodiak seharusnya independen dan mereka dapat menangani beberapa hal sepele sendiri. Adapun Xiao Chen, dia membawa Ye Yufei dan Xiao Yingsui ke Butterfly Fairy Valley. Orang yang menerima Xiao Chen dan yang lainnya adalah penguasa lantai 7 Menara Wuxian, yang juga orang yang pergi ke Hong Yan terakhir kali dan mengatakan bahwa Dai Haotian diracuni. Namanya Dai Yuanshan, murid kedua Dai Haotian. Kekuatannya berada di tahap awal alam dewa, sedikit lebih kuat dari Hong Yan. Senior, guru masih bersemedi, jadi saya yang akan menyambut Anda. Dai Yuanshan sebenarnya tidak tahu dari mana Xiao Chen berasal, tetapi karena gurunya Dai Haotian memanggil Xiao Chen, senior, wajar saja jika dia memanggilnya, senior. Xiao Chen mengangguk. Ia berhasil menyembuhkan Dai Haotian dari racun bubuk mayat hidup, tetapi vitalitas Dai Haotian belum pulih, jadi ia perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Siapkan 2 halaman untuk kita. Selain itu,
Aku butuh token untuk masuk ke ruang latihan lembah kupu-kupumu. Bab 419. Token ruang pelatihan. Dai Yuanshan jelas tercengang, lalu matanya melirik Ye Yufei, lalu tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Memang ada ruang pelatihan di lembah abadi kupu-kupu, tetapi hanya cocok untuk murid tingkat rendah. Setelah kekuatan mencapai tingkat legendaris atau lebih tinggi, pada dasarnya tidak akan berpengaruh. Agaknya, mereka ingin Ye Yufei memasuki ruang pelatihan untuk berlatih. Apakah ada masalah? Tanya Xiao Chen. Tidak. Tentu saja tidak masalah, silakan tunggu sebentar, senior. Kata Dai Yuanshan dan pergi, terbang menuju aula utama lembah di Xian. Kedudukannya di lembah abadi kupu-kupu setara dengan seorang tetua tertinggi, dan ia tidak bertanggung jawab atas urusan duniawi. Ia tidak memiliki token ruang pelatihan, jadi ia perlu mendapatkannya dari kepala lembah dan para tetua. Setelah beberapa saat, Dai Yuanshan terbang kembali dan menyerahkan 2 token kepada Xiao Chen, 1 hitam dan 1 abu-abu. Senior, token hitam itu untuk ruang latihan. Dengan token ini, Anda bisa pergi ke ruang latihan manapun untuk berlatih. Sedangkan token abu-abu itu untuk kolam pencucian roh. Jelas Dai Yuanshan. Apa itu kolam pencucian jiwa? Xiao Chen bingung. Dia tidak tahu ada tempat seperti itu di lembah kupu-kupu. Kolam pencucian roh adalah kolam air spiritual yang tiba-tiba muncul di lembah peri kupu-kupu kami lebih dari 30 tahun yang lalu. Berendam di kolam air spiritual dapat membuat pikiran jernih, segar, dan juga dapat membantu meningkatkan kultivasi. Efeknya 10 kali lebih baik daripada ruang praktik. Oh, Xiao Chen sedikit terkejut. Senior, apakah kamu tertarik dengan kolam pencucian jiwa? Dai Yuanshan mengamati ekspresi Xiao Chen dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kalau aku mengajakmu melihatnya? Baiklah. Xiao Chen langsung setuju. Kolam pencucian jiwa sangat penting bagi lembah peri kupu-kupu, sehingga tidak semua orang bisa masuk kapan saja, dan tidak semua orang bisa masuk. Kolam ini membutuhkan pengaturan yang ketat. Ada sekitar 1000 murid di lembah di Xian, tetapi hanya 50 yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam pencucian jiwa, dan tanpa terkecuali, mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Lembah peri kupu-kupu akan mengadakan ujian evaluasi dari waktu ke waktu, dan mereka yang mendapat peringkat 50 teratas akan berhak memasuki kolam pemurnian jiwa. Dan hanya ada 1 kolam penyucian jiwa, jadi wajar saja jika ada perbedaan antara pria dan wanita. Misalnya, hari ini hanya wanita yang boleh masuk, dan besok hanya pria yang boleh masuk. Tentu saja, semua aturan dan tata tertib itu hanya berlaku untuk para murid. Bagi seorang tetua agung seperti Dai Yuanshan untuk memasuki kolam pencucian jiwa, atau merekomendasikan orang lain untuk memasuki kolam pencucian jiwa, itu hanya masalah sepatah kata. Ketika Dai Yuanshan membawa Xiao Chen, Ye Yufei, dan Xiao Yingsui ke pintu masuk kolam pencucian roh, sesepuh penjaga gerbang yang biasanya berwajah gelap dan tegas serta tidak memihak segera memberi hormat dengan hormat dan berkata, "Leluhur, mengapa Anda ada di sini?" Ketiganya adalah tamu lembah peri kupu-kupu kita. Biarkan mereka masuk ke kolam pencucian jiwa. Perintah Dai Yuanshan. Penatua penjaga gerbang melirik Xiao Chen dan 2 orang lainnya, merasa sedikit terkejut. Ketiganya tidak terlalu tua, tetapi wajah mereka semua asing. Mungkinkah mereka adalah para jenius yang baru-baru ini muncul di lembah kupu-kupu? Tetapi mengapa leluhur mengatakan bahwa mereka adalah tamu lembah di Xian? Tentu saja, meskipun ragu, ia tidak berani menentang perintah leluhur alam dewa. Ia membuka pintu kolam pencucian roh dan berkata dengan hormat, "Leluhur, silakan masuk." Dai Yuanshan mengangguk, berbalik, dan berkata kepada Xiao Chen, "Senior, jika kau mengikuti jalan masuk lurus, kau akan melihat kolam pencucian roh. Aku tidak akan mengikutimu masuk. Baiklah, kamu kembali ke Menara Wuxian, kita bisa masuk sendiri." Xiao Chen melambaikan tangannya dan berjalan ke lorong bersama Ye Yufei dan Xiao Yingsui. "Leluhur, siapakah mereka?" Tetua penjaga gerbang tampak terkejut dan curiga. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar tadi. Apakah lelaki tua di alam ilahi itu memanggil pemuda itu, senior? Jangan bertanya hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Singkatnya, permintaan apapun yang mereka ajukan harus dipenuhi. Lagi pula, selama mereka tidak keluar, kau tidak boleh membiarkan orang lain masuk, kalau tidak, aku hanya akan meminta pertanggungjawabanmu. Kata Dai Yuanshan dengan nada serius. Ya, aku mengerti. Tetua penjaga gerbang itu segera setuju, sambil berkeringat dingin. Ketiga pemuda itu tampaknya memiliki latar belakang yang menakutkan, bukan? Xiao Chen dan 2 orang lainnya menyusuri lorong itu hingga ke ujung dan tiba di dunia lain. Hal yang paling menarik perhatian di depan mereka adalah sebuah kolam dengan riak ombak biru, yang sangat indah. Bisakah aku berlatih dan meningkatkan kultivasiku dengan mandi di sini? Ye Yufei menatap air kolam yang jernih, bersemangat untuk mencoba. Bahkan Xiao Yingsui di sebelahnya merasakan hal yang sama dan sangat ingin melompat ke kolam untuk merasakannya. Karena kau sudah di sini, kau tidak perlu menahan diri. Tapi,
Xiao Chen melihat sekeliling kolam pencucian jiwa, yang luasnya sekitar 3 atau 400 meter persegi, sambil berpikir. Ada apa? Tanya Ye Yufei. Ada yang aneh dengan kolam ini. Apa yang aneh? Mungkinkah air di kolam itu tidak memberikan efek seperti yang dikatakan senior? Tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Maksudku, energi spiritual yang terkandung dalam kolam air ini terlalu kaya. Rasanya tidak seperti kolam air yang bisa muncul di bumi. Bahkan di dunia kultivasi, tidak banyak kolam air spiritual seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Mungkin ada yang tidak beres di bawah air. Aku akan turun dan melihatnya. Kata Xiao Chen, lalu berkata kepada kedua gadis itu, kalian juga boleh masuk. Kolam air roh sangat bermanfaat bagi kalian. Energi spiritual juga mempunyai efek positif pada prajurit, tetapi tingkat pemanfaatan dan efeknya jelas tidak sebaik para kultivator. Dengan kata lain, untuk jumlah energi spiritual yang sama, seorang prajurit dapat meningkatkan kultivasinya dalam jumlah kecil, sedangkan seorang kultivator dapat meningkatkan kultivasinya dalam jumlah besar. Para pengikut lembah di Exian melihat peningkatan yang signifikan setelah mandi di kolam pencucian roh, jadi tidak perlu dikatakan lagi bahwa efeknya bahkan lebih besar bagi Ye Yufei dan Xiao Yingsui yang sedang berlatih teknik kultivasi. Oke. Ye Yufei dan Xiao Yingsui mengangguk dan memasuki kolam pencucian jiwa satu demi satu. Xiao Chen menyelam ke dalam air, mencoba menemukan sumber kolam pencucian roh. Air di kolam pencucian roh sangat dalam. Xiao Chen terus menyelam dan butuh lebih dari 10 menit untuk mencapai dasar kolam. Tekanan air sangat besar di perairan yang dalam, dan tampaknya ada kekuatan misterius yang bersembunyi dalam kegelapan, menutupi hal-hal tertentu. Orang-orang kuat di alam dewa bisa aman di sini, tetapi mereka tidak dapat menjelajah lebih jauh dan hampir tidak dapat melihat apapun dengan mata terbuka. Ini mungkin alasan mengapa lembah di Exian belum dapat menemukan sumber kolam pencucian jiwa. Namun, Xiao Chen telah mengembangkan indera spiritualnya, dan dengan indera spiritualnya yang padat, ia dapat menembus segala batasan. Rahasia di dasar kolam pun segera terungkap. Benar-benar ada yang mencurigakan. Ini sebenarnya formasi tingkat 8. Xiao Chen terkejut. Dalam dunia kultivasi, ada 9 tingkatan ramuan dan 9 level formasi. Formasi pengunci surga 6 yang dan formasi ceri fantasi gelap keluarga AB hanya merupakan formasi tingkat ke-6, tetapi formasi besar di dasar kolam berada pada tingkat ke-8, yang mustahil dibentuk oleh orang biasa. Sepertinya ada sesuatu yang tersegel dalam formasi tingkat 8. Kolam pencucian jiwa memiliki energi spiritual yang begitu kaya karena benda itu membocorkan energi spiritual, yang menyebabkan lahirnya kolam pencucian jiwa. Formasi ini setidaknya berusia 1000 tahun. Aku ceroboh di kehidupanku sebelumnya dan bahkan tidak menyadarinya. Meskipun ia pernah tinggal di lembah kupu-kupu selama beberapa hari di kehidupan sebelumnya, ia pada dasarnya hanya memperhatikan Bai Xianluo. Ia tidak menyangka ada rahasia yang lebih besar di sini daripada Bai Xianluo. Lembah kupu-kupu sungguh merupakan tanah harta karun. Bab 420. Xiao Chen berkeliaran di dasar kolam, mencoba menghancurkan formasi tingkat ke-8, tetapi dia tidak berhasil. Meskipun dia dapat memahami prinsip pengaturan formasi dengan tingkat pengetahuan formasi yang dimilikinya, ada kekuatan khusus di kolam pencucian roh yang terus-menerus menghalanginya, mencegahnya berhasil menghancurkan formasi tersebut. Jika Anda menghancurkan formasi tersebut dengan paksa, Anda mungkin dapat memecahkannya, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama. Kenapa tidak mencoba lagi setelah menyerap lobak peri putih? Tidak perlu terburu-buru. Memikirkan hal ini, Xiao Chen kembali ke permukaan air lagi. Ye Yufei dan Xiao Yingsui telah memasuki air dan tengah melatih keterampilan mereka, menggunakan kolam pencucian roh untuk membersihkan udara kru mereka sendiri sambil menyerap energi spiritual yang kaya di kolam. Di kolam pencucian jiwa, meski kedua wanita itu mengenakan pakaian, pakaian itu basah dan melekat erat di tubuh mereka, menonjolkan bentuk tubuh mereka masing-masing. Xiao Yingsui baik-baik saja. Meskipun sudah bersama Xiao Chen selama lebih dari setahun, ia tampak tidak banyak tumbuh dan selalu mempertahankan penampilannya yang mungil. Ye Yufei berbeda. Ia berusia 22 tahun, dengan tubuh ramping dan montok, yang membuatnya tampak sangat menggoda. Tentu saja, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, juga tidak menghindarinya sama sekali. Ia hanya terus menatap kedua wanita itu dengan tatapan polos. Ye Yufei sedikit malu pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkannya, dia merasa itu bukan apa-apa karena dia mengenakan pakaian. Terlebih lagi, Xiao Chen adalah orang yang paling dekat dengannya, jadi dia tidak keberatan. Xiao Yingsui tidak terlalu memikirkannya. Ia mengapung dengan gembira di air dan berkata sambil tersenyum, di sini nyaman sekali. Xiao Chen tersenyum mendengarnya. Ini pertama kalinya ia melihat Xiao Yingsui begitu polos dan romantis. Ia tampak perlahan mendapatkan kembali sifat kekanak-kanakannya. Kalau kamu suka, tinggallah di sini beberapa hari lagi. Tapi jangan main-main saja, fokuslah berlatih. Oh, Xiao Yingsui tersenyum. Ye Yufei berenang ke Xiao Chen dan bertanya, apa yang kamu temukan di bawah kolam?
Ada rahasia besar yang tersembunyi di sini, sungguh mengejutkan. Kata Xiao Chen jujur, tapi untuk saat ini, rahasia itu belum bisa dibuka, jadi berlatihlah di kolam pencucian roh dulu. Kolam air ini akan sangat bermanfaat dan tidak akan membahayakanmu. Baiklah, aku mengerti. Ye Yufei juga mengangguk. Begitu saja, Ye Yufei dan Xiao Yingsui mulai mandi di kolam pencucian roh, melatih keterampilan mereka dan menyerap energi spiritual air kolam untuk berkultivasi. Adapun Xiao Chen, dia juga berendam di kolam pemurnian jiwa, tetapi pengaruh kolam pemurnian jiwa padanya sangat kecil, jadi dia menganggapnya hanya menemani mereka. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ini, di luar kolam pencucian roh, lebih dari 10 murid tiba di bawah pimpinan dua tetua sekte dalam, tetapi dicegat oleh tetua penjaga. Penatua Zhang, mengapa Anda tidak mengizinkan kami masuk? Tanya seorang tetua sekte dalam. Ya, kelompok murid ini telah menunjukkan hasil terbaik dalam penilaian baru-baru ini. Sesuai aturan, mereka memenuhi syarat untuk memasuki kolam pencucian jiwa. Sesepuh sekte dalam lainnya setuju. Mereka berdua selalu bertanggung jawab atas penilaian dan penghargaan murid. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Penatua Zhang, mereka telah bertemu beberapa kali dan saling mengenal. Mereka selalu bersikap sopan satu sama lain di masa lalu. Namun kali ini, karena suatu alasan, ketika mereka tiba bersama murid-muridnya, Tetua Zhang tidak memperlihatkan wajah apapun kepada mereka dan menolak untuk membiarkan mereka masuk. Kalian tidak bisa masuk, artinya kalian tidak bisa masuk. Kolam pencucian jiwa tidak dibuka untuk umum selama periode ini. Kalian sebaiknya kembali, kata Penatua Zhang dengan tidak sabar. Di lembah peri kupu-kupu, orang-orang diurutkan berdasarkan kekuatan mereka. Dia mengusulkan untuk menjaga kolam pencucian roh sebagai pekerjaan mudah. Dalam hal kekuatan, dia termasuk di antara para tetua teratas lembah peri kupu-kupu, dan hanya sedikit yang dapat dibandingkan dengannya. Lalu bagaimana dengan kelompok murid ini? Sesuai peraturan, mereka memenuhi syarat untuk memasuki kolam baptisan roh. Tanya kedua tetua sekte dalam. Penatua Zhang melirik sekitar selusin murid dan berkata dengan tenang, jadwal ulang atau batalkan. Membatalkan. Bukan hanya kedua tetua sekte dalam, tetapi juga belasan murid menjadi panik. Kolam pencucian jiwa hanya dibuka setiap 6 bulan sekali, dan mereka telah mempersiapkan kesempatan ini selama setengah tahun. Mereka sudah bekerja keras untuk mendapatkan tempat, dan sekarang kabarnya dibatalkan. Bagaimana mungkin mereka mau menerimanya? Penatua Zhang, ini melanggar aturan. Kami di sini atas perintah kepala lembah. Anda tidak boleh melakukan ini. Kau hanya penjaga gerbang. Apa hakmu untuk memutuskan mengizinkan kami masuk atau tidak? Seorang murid berwajah persegi begitu bersemangat hingga ia lupa batas kemampuannya. Kata-kata ini tentu saja membuat Tetua Zhang marah. Benar, aku hanya penjaga gerbang dan tidak punya pengaruh besar di lembah ini. Tapi aku cukup kompeten untuk menghadapi murid kecil sepertimu. Percaya atau tidak, kau tidak akan pernah bisa memasuki kolam pencucian roh seumur hidupmu. Tetua Zhang mendengus dingin dan menatap murid berwajah persegi itu. Mendengar hal itu, murid berwajah persegi itu langsung ketakutan dan menjadi pucat. Kalau dia tidak dapat memasuki kolam pencucian roh semasa hidupnya, jurang pemisah antara dia dan para pengikut utama itu akan semakin lebar. Dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk memasuki jajaran inti lembah abadi kupu-kupu, yang berarti masa depannya akan hancur. Xiu Yuan, tolong aku. Dia tidak memilih untuk meminta maaf, melainkan berbalik dan bertanya kepada seorang pemuda berbaju ungu di belakangnya. Ziking, kau sama sekali tidak tahu aturan. Bagaimana kau bisa bicara dengan sesepuh seperti itu? Dai Xiu Yuan memberi ceramah kepada murid berwajah persegi itu, lalu melangkah maju dan berkata kepada Tetua Zhang, Tetua Zhang, kakekku sering menyebutmu di depanku, mengatakan betapa beraninya kau di masa lalu dan bagaimana kau mengalahkan semua jenius dari Istana Suanyu, Pulau Tongtian, dan Sushan. Nama keluarga Dai mempunyai status khusus di lembah di Xian, karena lembah di Xian didirikan oleh leluhur orang-orang yang bermarga Dai. Namun, tidak semua murid di lembah kupu-kupu bermarga Dai. Banyak dari mereka adalah murid angkat dari marga lain. Setelah berhasil, murid dari marga lain dapat tinggal di lembah kupu-kupu dan menjadi penatua. Misalnya, Penatua Zhang. Tetua Zhang dulunya adalah seorang yatim piatu yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kemudian, ia diadopsi oleh seorang senior dari lembah abadi kupu-kupu dan menjadi murid lembah abadi kupu-kupu. Semasa mudanya, ia adalah salah satu jenius paling terkenal di lembah di Xian. Ia pernah mengalahkan 3 jenius dalam kompetisi pertukaran 4 kekuatan besar dan memenangkan kejuaraan. Kini setelah dewasa, ia tinggal di lembah di Xian dan menjadi sesepuh. Kekuatannya masih luar biasa, tetapi ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Apakah kamu cucu dari Tetua Agung? Tetua Zhang mengenali Dai Xiu Yuan. Cucu tunggal dari Tetua Agung Lembah Abadi Kupu-Kupu, dan sekarang menjadi pemimpin di antara generasi muda Lembah Abadi Kupu-Kupu, bukanlah pertama kalinya ia memasuki kolam pencucian roh. Aku, Junior. Dai Xiu Yuan tampak hormat,
tetapi nadanya mengandung sedikit nada superioritas. Dia berasal dari garis keturunan utama lembah abadi kupu-kupu dan merupakan salah satu orang paling berbakat di antara generasi muda. Kakeknya adalah tetua agung lembah abadi kupu-kupu. Baik itu identitas, latar belakang, maupun bakat dan kekuatan, jika semuanya sempurna, niscaya Anda akan merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Tetua Zhang, mohon izinkan kami masuk demi master lembah dan kakekku. Ini akan baik untuk semua orang, kan? Kata Dai Xiuyuan. Kata-katamu memang bagus, tapi kukatakan tidak ada yang bisa masuk hari ini. Bahkan jika kakekmu datang sendiri, itu tetap berlaku. Tetua Zhang masih menolak tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Penatua Zhang, Anda. Ekspresi Dai Xiuyuan langsung muram. Ia tak menyangka tetua penjaga gerbang cilik ini begitu pemarah dan bahkan tak mau menunjukkan muka pada kakeknya. Bersambung.